Ada wacana Anies, Tom Lembong, dan Ahok masuk kabinet Prabowo demi persatuan bangsa. Namun banyak pula yang kontra terhadap narasi tersebut. Bahkan Syahganda tersebut PDIP dukung Prabowo tapi nggak mau masuk pemerintahan selama ada Gibran. Masih jauh dari harapan. Nah, tapi ya kita tunggu aja, mungkin ada perubahan komposisi tim apa segala, jadi dream team yang baru di waktu Agustus atau Oktober ini, sehingga ada speed dan energi besar Pak Presiden untuk menuntaskan cita-citanya. Itu. Anies Baswedan sebaiknya menerima tawaran masuk kabinet jika ada, dengan alasan utama demi persatuan bangsa, tegas Syahganda. Pernyataan ini bukan sekedar wacana, melainkan sebuah pandangan strategis yang menggarisbawahi ambisi pemerintahan Prabowo untuk membangun fondasi yang kuat dan inklusif. Merangkul Anies yang merepresentasikan suara perubahan dan memiliki basis pendukung signifikan dianggap sebagai langkah krusial untuk menciptakan stabilitas politik jangka panjang. Nah, tambah satu lagi yang akan lebih dahsyat apabila Tom Lembong masuk pemerintahan Pak Prabowo. Kita tahu memang tiga orang ini adalah pemikir ulung dalam hal politik dan pemerintahan, kuat dalam membangun sebuah kultur pemerintahan yang bersih. Nah, Tom Lembong dan Anies yang berapa kali sudah dicoba untuk ditersangkakan dalam berbagai kasus di KPK ataupun kejaksaan dan sebagainya, tetapi tidak bisa kena, memang bersih ya. Politik, dia menghitung siapa yang dia harus dekati sekarang, karena ini kan udah masa setahun, dia hampir setahun bekerja, nggak ada kemajuan kan, bisa dibilang Prabowo kan nggak ada kemajuan sampai sekarang. Ada kebaikan, tapi kemajuan pembangunannya kan nggak nyata, ya kan, minim lah gitu, minim. Nah, dia kan perlu speed up, perlu energi baru. Nah, dia harus merebut dua kelompok besar ini yang punya kekuatan real di dalam dunia nyata gitu. Kelompok besar itu kan cuma kelompok Anies atau kelompok Islam, saya bilang gitu, atau kelompok nasionalis, kelompoknya si Hasto Megawati ini. Jadi kalau Megawati yang saya dengar misalkan dari sumber saya, dia akan bilang dia nggak akan masuk di pemerintahan walaupun dia mendukung selama masih ada Gibran. Mengapa sih Anies nggak mau masuk ya? Tapi orang lingkar dekat Anies mengatakan ya memang Anies tidak berkenan, tidak bersedia. Saya senang juga mendengarnya, senang dan tidak senang ya. Kenapa? Saya ingin mencoba menjadi politisi, sedikit politisi. Jadi tidak berusaha black and white untuk orang lain. Kalau untuk saya harus black and white. Kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Jadi saya sampaikan juga kepada semua bahwa saya tidak patut rasanya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang bukan dari penanya gitu. Kalau saja Pak Anies Baswedan masuk ke kabinet Prabowo Subianto, pemerintahan Prabowo Subianto, ini akan menunjukkan perlawanan yang luar biasa terhadap Pak Joko Widodo yang dianggap mereka ini adalah musuh bebuyutan dari Pak Joko Widodo ya. Prabowo Subianto bergabung ke kabinet. Apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri, Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak, padahal ajakannya aja tidak ada. Apakah di hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini, untuk mendapatkan iklim atau suasana yang nyaman bagi rakyat, semoga ada perbaikan, perubahan untuk Indonesia supaya tidak seperti yang dulu-dulu saja, yang mana rakyat semakin miskin, semakin banyak kemiskinan, 194 juta jiwa rakyat Indonesia ini miskin menurut Bank Dunia. Efek dari 10 tahun pemerintahan Pak Joko Widodo. Ini pertarungan sudah dimulai, babak baru sudah dimulai ya. Kenapa? Kita lihat saja.
Kalau seumpama Anies Baswedan dan Ahok ini menjadi kejutan di tahun 2025, lalu kemudian gabung ke Prabowo, maka jelas di situ menteri-menteri Jokowi bisa saja ya. Kalau tidak dipecat, ya mungkin dipindah. Atau setidaknya mereka tidak dibutuhkan lagi. Ini pada kenyataannya kalau kita lihat begitu kan ya, kalau kita lihat nampaknya tanda-tanda kejutan itu akan nampak di depan mata. Karena mau tidak mau ya Prabowo ya, pemerintah Prabowo ini membutuhkan sosok intelektual yang bagus, dan itu sudah ada tanda-tanda nampaknya bahwa bagaimana untuk bisa merayu Anies Baswedan untuk gabung ke koalisi Merah Putih. Itu pun kalau Anies Baswedan mau. Kalau ditolak ya sama aja orang akan berspekulasi ya jangan-jangan Anies Baswedan sama. Artinya butuh jabatan juga. Ya, inilah yang menjadi spekulasi. Tapi pada akhirnya orang akan membicarakan kalau Anies Baswedan dan Ahok masuk di kementerian atau gabung ke kabinet Merah Putih, yang jelas di situ bahwa orang-orang Jokowi, titipan menteri-menteri Jokowi bisa saja ya didepak atau dipecat atau bagaimana. Karena kabarnya ada reshuffle besar-besaran. Kita tunggu saja. Ini menunjukkan bahwa sebagian pendukung Anies menginginkan Anies gabung sesungguhnya. Jadi di sini ditulis, jika ditawari apakah Anda setuju Anies Baswedan gabung dengan pemerintahan Prabowo? Saya bilang if ya, jika ditawari. Tetapi isu yang saya dapatkan ya sudah ditawari 3 kali bahkan. A setuju ya 43%, tidak setuju 57%. Saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi. Tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Ya. Jadi kita tunggu, kita bukan ditunggu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Skenario Anies Baswedan jika gabung kabinet Prabowo, Refli Harun ungkap misi gantikan Gibran. Spekulasi liar mengenai tawaran kursi menteri untuk Anies di kabinet Prabowo Gibran memantik analisis tajam dari pakar hukum tata negara Refli Harun. Tak sekedar jabatan biasa, Refli mengungkap adanya skenario besar hingga syarat non-negotiable yang bisa diajukan Anies, termasuk permintaan untuk membersihkan geng Solo dari lingkaran kekuasaan. Isu ini mencuat seiring sikap Anies yang memilih bungkam dan enggan berandai-andai. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bersikukuh menunggu tawaran resmi sebelum memberikan respon. Anies menegaskan tidak patut bagi saya mengatakan ya atau tidak sebelum ada ajakan yang jelas. Namun di balik kehati-hatian Anies, Refli Harun mengklaim bahwa berdasarkan informasi yang beredar, Anies telah menolak tawaran serupa hingga 3 kali.